Ada apa hari ini? Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan ini pada 5 Desember hingga 8 Desember 2022. Tepat pada hari Selasa 6 Desember 2022, sidang terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Cenderawati digelar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jaksa penuntut umum menghadirkan 11 orang saksi. 5 diantaranya adalah terdakwa obstruction of justice dan 6 saksi lain di luar daripada terdakwa perintang penyidikan. Apa hal menarik atau poin penting dalam persidangan kali ini? Saudara tuh lucu, kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap. Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini Kodir, saya tidak lihat Kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan, saya ngeliatnya waktu CCTV aja yang mulia. Hah? Waktu di CCTV saya baru ngeh ada Kodir waktu itu. Baru ngehnya sekarang? Iya, waktu ada Kodir, ada Kodir saya gitu. Pandai memang saudara ini kan. Dalam sidang pekan lalu, Majelis Hakim menyindir Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Mereka dibilang buta dan tuli karena mengaku tidak mendengar tembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua di 8 Juli 2022. Majelis Hakim juga sempat menggali soal rekening Ricky yang dinyatakan menyimpan ratusan juta rupiah milik Ferdy Sambo. Dan dikatakan Ferdy Sambo juga sempat membelikan sepeda motor atas nama Ricky saat ia berdinas di Brebes. Hal lainnya di persidangan pekan lalu ada penayangan CCTV yang berdurasi 40 detik. Dan Sambo mengatakan bahwa senjata yang terjatuh di depan rumah dinas saat itu adalah pistol yang berjenis Wilson Combat. Dan hal ini berbeda dengan kesaksian dari Adzan yang mengatakan bahwa pistol itu bermerek HS. Apakah kumpulan dari keterangan para saksi maupun terdakwa akan meringankan hukuman terdakwa atau justru memberatkannya? Hendra dan juga 5 yang lain ini pengaruh Sambo begitu besar kepada mereka ya. Mungkin ke pengaruh Sambo yang besar karena sebagai ketua Satgasus, Sambo itu bisa memberikan privilege ya. Privilege ya, dukungan baik dalam bentuk promosi jabatan, pendidikan gitu, atau mungkin juga di dalam pengelolaan dana. Kan mereka ini Sambo sebagai ketua Satgasus memiliki sumber dana sepertinya ya. Nah, mereka kemudian sudah tidak bisa mundur. Sebetulnya di dalam kode etik sudah disebutkan bahwa seorang anggota Kapolri wajib menolak ya perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma kesusilaan. Nah, ini akan menjadi satu pertimbangan hakim. Hakim kan kemarin melihat ya, secara seksama para anggota ini kemudian rame-rame menangis ya. Ada yang menangis ya, ada yang sedih. Bahkan ada AKP Irfan Widianto ya, yang pangkatnya masih perwira pertama ini ya. Ya, karirnya masih panjang. Dia terkena obstruction of justice ya. Ini dan di PTDH dia. Ini kan menyedihkan. Pada sidang Senin 5 Desember 2022, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa ia sempat ditelepon oleh Ferdy Sambo dan Ferdy Sambo meminta agar menghentikan semua skenario yang dibuatnya. Dan Ferdy Sambo mengatakan bahwa ia siap masuk ke dalam penjara. Dan keesokan harinya tepat di Selasa 6 Desember 2022 di mana sidang terhadap terdakwa FS dan PC dilaksanakan dan menghadirkan 11 orang saksi. Hendra Kurniawan yang merupakan terdakwa obstruction of justice mengatakan bahwa Ferdy Sambo sempat membantah ketika ditanyakan oleh Jenderal Listio Sigit mengenai kejadian tembak-menembak. Ia membantah bahwa telah melakukan penembakan dan justru mengatakan jika ia melakukan penembakan maka ia akan menembus kepala Brigadir Yosua karena menggunakan pistol kaliber 45. Pernyataan Hendra Kurniawan dalam sidang hari Selasa tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Agus Nurpatria yang merasa dikadali oleh Ferdy Sambo dengan skenario tembak-menembak yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Perlu diketahui bahwa sidang pekan ini berlangsung 3 hari dengan menghadirkan
terdakwa dan saksi sebagai berikut. Dalam persidangan, Putri Cenderawati juga mengaku tidak mengetahui pembahasan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer menjelang eksekusi. Hal ini berbeda dengan ungkapan atau kesaksian dari Richard Eliezer yang mendengar secara sayup-sayup Putri Cenderawati sedang mendiskusikan mengenai CCTV dan sarung tangan dengan Ferdy Sambo. Siapa di sini yang sebenarnya melakukan kebohongan? Dan sampai kapan persidangan ini terus berlanjut? Ya, mengapa kuasa hukum Putri Cenderawati bertahan dengan skenario ini? Ada hasil pemeriksaan psikologis yang akan mereka sampaikan sebagai argumentasi pembelaan. Pemeriksaan psikologis yang mengakibatkan traumatik dari Putri Cenderawati akibat pelecehan seksual. Sementara Richard Eliezer akan membantah ya keterangan Sambo terkait dia tidak ikut menembak, karena Richard mengatakan bahwa Sambo ikut menembak dan Sambo memerintahkan. Bagaimana menurut kalian? Fakta apa lagi yang perlu diungkap? Taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.